Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 7 Maret, Pekan Prapaskah kedua. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus memberi teladan menggembalakan, memimpin, menuntun melalui pemberian dirinya secara total. Pelayanannya penuh kerendahan hati. Yesus mengajak agar kita bertumbuh dalam kebaikan, agar kita menjaga perilaku kita selaras dengan hati kita yang sudah diperbaharui olehnya. Yesus memberi teladan menjadi pemimpin yang rendah hati, maka kita dituntun untuk menjadi pelayan yang rendah hati. Kita juga diminta melalui perbuatan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dapat merasakan dan dapat melihat kasih Kristus sendiri. Sebab Yesus sendiri telah memberikan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Marilah kita mencontoh model kepemimpinan Yesus ini, yang dengan rendah hati melayani orang-orang yang membutuhkan uluran kasih darinya. Kita diajak untuk meneruskan belas kasih-Nya dalam hidup kita setiap hari, bukan untuk menuai pujian atas kehebatan kita, atas perbuatan-perbuatan baik kita, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karya keselamatan yang kita terima melalui Kristus dapat kita perlihatkan dengan memberi kesaksian yang baik bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Ajarilah kami untuk mampu memimpin diri kami sendiri, dan akhirnya kami juga boleh ikut ambil bagian menjadi pewarta-Mu, menjadi pewarta kasih-Mu kepada semua orang. Dan kami dapat berusaha agar iman kami berbuah dalam hati kami dan perbuatan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus, dan sampai jumpa.